محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jemaah yang dirahmati Allah, puja dan puji kita tujukan kepada Allah atas curahan rahmat dan limpahan nikmat yang sampai dengan saat ini masih Allah limpahkan kepada kita semua. Khusus nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, hidayah dan inayah, sehingga pada kesempatan kali ini kita semua masih bisa kumpul bertatap muka, bermuajahah. Mudah-mudahan kumpulnya kita semua pada malam ini dijadikan oleh Allah sebagai tambahan amal ibadah kita. Mudah-mudahan selesai majlis ini Allah hapuskan dosa kita semua, dosa kedua orang tua kita, dosa para habaib kiai dan ulama kita, dan mudah-mudahan ya Allah wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada pemimpin kita Habibul A'zam Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca, dengan wasilah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, suatu saat nanti kita minta sama Allah kita bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad. Dan selama masih ada hayat di kandung badan, selama masih Allah berikan nikmat usia kepada kita semua, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan yang begitu kita nanti, yakni kesempatan untuk bisa datang langsung berziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibadallah, dalam kesempatan kali ini yang ingin Anda sampaikan kepada antum bahwasannya hidup ini adalah pilihan. Jadi Allah itu sudah memberikan kita pilihan, ini yang baik, ini yang benar. Tinggal kita memilihnya. Kalau kita memilih yang baik, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Kalau kita pilih yang gak baik, maka siap-siap nanti akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam kehidupan kita ada dua pilihan buat kita. Yang pertama senang, yang kedua tenang. Kalau kita dihadapkan dengan dua pilihan ini antara tenang dan senang, yang menang yang mana? Senang atau tenang? Yakin tenang? Ente yakin atau nggak yakin boleh? Kenapa saya bilang begitu? Karena pada kenyataannya banyak umat Islam yang lebih memilih senang dibandingkan dengan tenang. Berapa banyak yang hanya untuk mendapatkan dunia, mendapatkan harta, mendapatkan rupiah, dia tinggalkan ketenangannya. Karena setiap antum berbuat dosa kepada Allah, antum berbuat maksiat, fa insya Allah selama masih ada iman dalam hati kita, pasti kita nggak tenang. Contoh, satu ketika antum mau ngambil hak yang bukan punya antum. Antum tahu itu bukan hak antum. Saya tanya, tenang nggak? Enggak. Seorang pencuri, copet misalnya, ketika dia ingin mencuri di tengah jalan, dia tahu itu bukan hak dia. Tapi ketika dia mencuri, maka dalam pikirannya dia akan mendapatkan uang dan sebagainya, bisa memberi kesenangan. Dia tidak segan-segan meninggalkan ketenangannya. Jadi buat kita itu harusnya sebagai umat Islam, kita itu bukan cuma butuh senang,
tapi butuh Tenang. Karena tidak semua senang mendatangkan ketenangan, tapi insya Allah semua ketenangan akan mendatangkan Kesenangan. ya. Jadi tinggal kita ini mau pilihnya yang mana ya. Baik. Kemudian timbul pertanyaan, apa sih yang bikin kita nggak tenang? Satu contoh, ada satu perkataan ya. Misal, antum tahu kucing kan? Tahu kucing ya? Bahasa Mangga Dua kucing itu apa? Meow. Oke. Antum bisa lihat kucing. Kucing itu kalau dia dikasih makanan tulang ikan sama dia ngambil tulang ikan itu beda. Antum lagi makan nih, habis makan ikan, kemudian ada sisa tulangnya, jangan dimakan juga, jangan. Kesian jatah kucing itu. Antum panggil kucing, antum kasih tulang ikan. Saya tanya, kucing makannya tenang nggak? Tenang. Kenapa? Karena dikasih. Satu ketika kita punya harim, kita punya bini, lagi masak ikan, taruh di atas meja. Tiba-tiba ada kucing mau ngambil. Begitu kucing mau ngambil, datang bini kita. Saya tanya, kucing tenang nggak? Enggak, langsung ngambil dia. Kenapa? Dia tahu. Hebatnya kucing bisa tahu kapan dia dikasih, kapan dia ngambil. Makanya kadang-kadang sedih kalau ada manusia habis ngambil ketawa-ketawa. Kalah sama kucing gitu. Ya. Tapi ya teman, kalau kita kembali dalam pembahasan tadi, apa sih yang bikin kita nggak tenang? Syukur, permasalahan hidup kita ini kebanyakan cuma dua. Kalau nggak rumah tangga, ya ekonomi kan itu ya. Mudah-mudahan yang hadir semua Allah jaga rumah tangganya, Allah berikan keberkahan dalam hartanya. Amin. Kalau kita menganggap, Habib, saya ini bisa tenang kalau punya harta banyak. Ayo kita lihat dalam sejarah hidup kita, ternyata tidak semua yang hartanya banyak hidupnya tenang. Ada orang hartanya banyak hidupnya gelisah. Tapi sebaliknya, ada orang yang hartanya sedikit hidupnya bahagia. Kalau seandainya yang bikin antum nggak tenang hanya sebatas harta saja, semestinya itu orang kaya tidak pernah gelisah, orang miskin nggak pernah bahagia. Tapi ternyata dalam kehidupan nyata ada yang kaya gelisah, yang miskin bahagia. Apa kesimpulan buat kita? Ternyata yang bikin tenang bukan harta. Jadi antum kalau nyari duit ya foto silahkan, tapi jangan jadiin tujuan. Karena orang kalau cuma nyari duit doang, jadi tujuannya uang doang, dia nggak akan peduli mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan. Ya. Makanya ada satu penjelasan buat kita. Kalau lempengannya urusan dunia, urusan harta, bagaimana sikap kita? An-nawar ila man dunahu fid dunya. Banyak-banyak nengok yang di bawah kita dalam urusan dunia. Supaya apa? Supaya tambah syukur kita. Contoh ini, antum misal belum punya mobil, mudah-mudahan punya mobil semua. Iya, pokoknya kalau pengen punya mobil, buka-buka, aminnya kemuka aja semua. Kalau pengen ngaji, absen semuanya. Baik, itu belum punya, timbul kepengen. Bagaimana sikap kita? Ya nggak apa-apa ya, tapi sadar dengan situasi supaya untuk menenangkan kita ya. Di saat kita belum punya mobil, kita cuma punya motor, tengok ke bawah, ternyata
masih ada teman kita, mohon maaf, yang kemana-mana jalan kaki. Dia nggak punya motor. Kalau kita lihat begitu, akan timbul kita ucap, alhamdulillah ya Allah, saya masih punya nikmat lebih baik. Selesai hidup kita. Kalau antum lihat ke atas, urusan dunia nggak ada puasnya. Iya. Apalagi perempuan yang suka ngebanding-bandingin lakinya. Woi, bro, awas lo ya. Kadang-kadang perempuan begitu sama lakinya. Bang, lu tetangga kerjanya sama kayak lu, tapi dia punya mobil, kita boleh kata mobil, motor aja kagak. Jangan suka dibanding-banding. Kata begini loh, ketika kita suka membandingkan hidup kita dengan yang lain di atas kita, maka akan hilang rasa syukur kita. Ya. Terus apa yang mesti kita di atas itu apa? An-nazar ila man fawqahu fid-din. Yang mesti kita tengok ke atas itu bukan urusan dunia, tapi urusan ibadah, urusan agama. Kenapa begitu? Supaya nggak timbul sombong dalam hati kita. Antum nih, kalau bisa ngaji seminggu sekali, jangan sombong. Ada teman-teman kita itu yang ngaji tiap hari. Biar kata nggak paham-paham dia. Dia bagaimana mau paham? Datang cuma modal kuping doang. Di majlis mah ngangguk-ngangguk. Selesai majlis, kok jauh sama perempuan? Temannya nanya, tadi Habib ngomong apa ya? Ada yang lupa tuh. Yang satu jawab, gue juga lupa. Ya. Tapi dengan antum hadir saja di majlis, insya Allah banyak pahalanya. Ya, baik. Jadi kalau juga antum itu suka bandingin dengan yang di atas, insya Allah kita lebih termotivasi. Kita cuma bisa, mungkin kalau bisa puasa Senin Kamis, tahadusan bil ni'mah, tengok ke atas, ada saudara kita yang bisa puasa daun. Ada saudara kita yang udah puasanya bukan cuma Senin Kamis, ditambah Ayyamul Bid. Jadi kita semakin terpacu ya kawan. Kalau antum, ini kadang-kadang hidup kita terbalik. Kalau urusan dunia kita bandingin sama yang di atas, kalau urusan agama kita bandingin yang di bawah. Misal contoh ada satu anak muda, waktu Jumat kayak tadi siang tuh, dia nggak sholat Jumat. Ustadznya ngingetin, Habibnya kasih tahu, boy, kenapa lo nggak Jumatan? Apa jawab bocor? Tuh juga Habib, tuh juga Ustadz, baru sekali nggak Jumatan. Itu juga saya masih penting, saya nggak Jumatan. Mau teman saya Jumat kagak, subuh kagak. Ada nggak yang begitu? Banyak. Kalau udah begitu kita merasa lebih baik. Akhirnya nggak termotivasi buat ibadah kita nambah ya. Jadi kesimpulan pertama itu ternyata duit itu, harta itu bukan jaminan buat bikin kita bahagia. Habib, kalau harta bukan jaminan, atas kebahagiaan itu di mana? Tenang itu di mana sih? Tenang itu tidak terletak pada tempat, tidak terletak pada harta. Tenang itu adanya di hati. Makanya ada satu firman Allah yang mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul. Karena semua itu tempatnya di hati. Antum nggak tenang gelisah itu di hati. Antum punya duit jalan-jalan ke negara yang paling top lah, atau healing mau ke puncak yang kemana segala macam itu kan tempat, kalau tempatnya enak. Tapi kalau hati nggak tenang, tentu tidak tenang. Sebaliknya, antum tinggal di rumah, biarkan di rumah kita apa adanya. Mungkin nggak pakai AC, tapi kalau hati tenang, maka hidup kita tenang. Jadi semua itu di hati. Makanya ada sabda Nabi Muhammad yang mengatakan inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh kita itu ada segumpal darah. Kalau itu baik, maka semuanya baik. Kalau itu nggak baik, maka semuanya nggak baik. Apa itu yang segumpal darah? Yang segumpal darah itu adalah al-qalb, yakni hati. Lantas bagaimana supaya kita mendapatkan ketenangan? Hati kita ini bagaimana ketenangan? Yang pertama adalah qalb. Kita itu menerima dengan semua ketentuan Allah. Makanya kalau saya mengatakan kepada antum, ya,
Di samping doa-doa yang kita baca, coba minta sama Allah, ya Allah, kasih saya yang terbaik menurutmu. Karena selama ini kebanyakan kita kalau doa sama Allah, minta maunya kita. Betul nggak? Betul. Apa yang kita minta sama Allah? Ya Allah, kasih rezeki yang banyak. Ya Allah, kasih kerjaan yang bagus. Ya Allah, kasih bini yang cakep. Kasih suami yang ganteng. Itu kan maunya kita. Terkadang kalau kita banyak kepengenan, satu ketika Allah belum dijawab, bisa jadi timbul kecewa kita. Tapi kalau kita minta sama Allah, ya Allah, kami sebagai hamba-Mu yang lemah, kami tahu Engkau yang paling tahu terbaik buat kami, maka berikan kami yang terbaik menurut-Mu. Hidup kita yang kita dikasih kaya, alhamdulillah. Dikasih miskin juga, yakin. Sekarang saya tanya sama ente, orang miskin, orang kaya enakan mana? Kaya. Enakan mana? Kaya. Hah? Miskin sama kaya enakan? Kaya. Kaya. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad itu didatangi sama orang miskin. Kemudian beliau bertanya kepada Nabi Muhammad tentang, bisa dikatakan apa bedanya miskin dengan kaya? Ketika orang miskin sholat, orang kaya sholat, pahalanya sama. Orang miskin puasa, orang kaya puasa, pahalanya sama. Tapi orang kaya bisa menambahkan harta dengan, bisa mendapatkan pahala dengan sedekah. Yang miskin nggak bisa. Kan begitu biasanya gitu kan. Makanya antum ini kalau ditanya urusan sedekah, ya Allah, Habib jangankan buat sedekah, buat makan aja susah. Kadang-kadang niat kita, kalau saya udah kaya, saya akan sedekah. Kebalik, musuhnya sedekah, maka kita akan Kaya. Makanya ada keterangan mengadakan kullu tahmidatin sedekah, setiap tahmid sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah, setiap tahlil sedekah. Setiap takbir sedekah. Jadi adilnya Allah, ternyata orang miskin, orang kaya sama bisa sedekah. Orang kaya dengan harta, kita dengan tahlil, tahmid, takbir, itu pun juga sedekah di mata Allah. Bahkan Nabi menjamin, kasih jaminan buat orang miskin, yakni yadkhulu fuqara'u al-jannata minal aghniya binisfi yaumin. Orang miskin nanti akan masuk ke dalam surganya Allah dibandingkan dengan orang kaya itu setengah hari lebih dulu. Setengah hari di akhirat itu berapa lama? 1 hari di akhirat sama dengan 1000 hari di 1000 tahun di dunia. Perbandingannya begitu. Jadi ketika orang miskin dimasukkan ke dalam surganya Allah setengah hari lebih dulu dibandingkan yang kaya, itu artinya orang miskin masuk ke dalam surganya Allah 500 tahun lebih dulu dibandingkan orang kaya. Enak gak jadi orang miskin? Enak gak? Kalau saya bilang nih, antum jawab enak, terus saya bilang mudah-mudahan miskin semua. Ada yang aneh gak? Gak bakal ada yang aneh. Ya. Jadi kesimpulan buat kita, ternyata Allah itu adil buat kita. Ya. Makanya antum nggak usah khawatir. Sesuatu yang Allah tentukan milik kita nggak akan bisa diambil sama yang lain. Ya. Sesuatu yang Allah tentukan bukan milik kita, mau kita usaha kayak bagaimana, nggak akan jadi milik kita. Jadi kesimpulannya, antum nggak usah pusing dengan rezeki orang lain. Yang Allah tentuin buat kita ya pasti sampai ke buat kita. Mau diganjel kayak bagaimana ya pasti sampai. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menahan daripada ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kasus yang pertama kita anggap selesai. Artinya kalau kita menerima ketentuan Allah dengan baik, mau miskin mau kaya ya kita anggap. Mudah-mudahan kaya rajin ibadah, amin. Kaya rajin sedekah, amin. Karena biasanya kita kalau belum punya duit, itu berangan-angan punya duit, itu angan-angannya cakep. Ya Allah, entah kalau saya kaya, ya Allah, saya bantuin masjid. Ya Allah, nanti kalau saya kaya, saya santuni anak yatim.
Ya Allah, nanti kalau saya kaya saya sedekah sama janda-janda. Itu ngomong belum punya duit. Kalau udah punya duit lupa. Makanya kita itu butuh husnudzon sama Allah, sangka baik sama Allah. Kenapa kita kayak begini? Atau mungkin ada umat Islam rajin ibadah, kemudian hidupnya mohon maaf jauh daripada harta, kemudian dia ikhlas, dia terima. Kenapa dia bisa terima? Karena dia tahu miskinnya dia adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa baik aja sama Allah. Antum udah usaha, tapi rezeki segitu-segitu aja, sangka baik. Mungkin di mata Allah, kalau kita mohon maaf punya harta lebih, kemudian kita bisa tinggalkan ibadah, bahkan kita bisa bermaksiat, maka Allah kasih kita harta secukupnya. Kenapa? Karena Allah gak mau kita bikin dosa sama Allah. Makanya hidup jadi lebih tenang. Ya. Ya kayak ya. Baik. Lantas poin yang kedua, apa yang bikin kita nggak tenang? Biasanya ujian, masalah. Ya. Sampai saya sempat nonton, kalau nggak salah minggu-minggu ini ya, ada seorang anak kecil yang lagi bikin vlog di jalan kereta masalahnya. Ya, dia dibikin vlog soal kereta, lagi santai-santai, tiba-tiba ada di belakang orang bayar nggak tua-tua amat, dia ngikut, begitu kereta lewat tiduran langsung. Ya. Ya mungkin kita bisa mengatakan dia dalam keadaan putus asa. Kenapa kita putus asa? Wala ta'asu bi rahillah. Umat Islam itu hukumnya haram buat putus asa. Kenapa? Karena seakan-akan kita nggak punya Allah. Seakan-akan kita suudon sama Allah bahwasanya apa yang Allah uji buat kita nggak bisa menghadapinya. Makanya saya bilang masalah itu poin pertama ketika antum menghadapi masalah, solusinya adalah dalam pikiran antum sendiri. Tanamkan dalam diri antum, apapun masalah yang saya punya, saya yakin saya bisa menghadapinya. Kenapa kita yakin begitu? Karena janji Allah itu pasti. Apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan. Allah gak akan uji kita kecuali apa yang kita mampu. Jadi gak ada yang namanya ujian yang Allah kasih kita gak bisa hadapin. Allah gak mungkin dusta. Jadi tanamkan itu tuh, pegang itu tuh, bahwasanya setiap ujian, apapun ujian yang Allah kasih, itu tandanya Allah menilai saya mampu buat menghadapinya. Ya. Makanya siapa yang bisa kasih solusi terbaik kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini zaman kita ini zaman dimana kita banyak minta solusi yang bukan pada tempatnya. Biasanya kita kalau minta solusi di mana? Sosmed. Punya masalah dikit naik sosmed, masalah dikit naik sosmed. Kita ini kadang-kadang kebalik. Mestinya kalau antum punya masalah, diam dulu aja. Antum punya nikmat kasih tahu. Supaya apa? Di luar sana masih banyak yang mohon maaf belum yakin dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kalau dapat nikmat kasih tahu. Supaya apa? Supaya mereka tambah yakin. Ini kita kebalikannya. Dapat nikmat dia, dapat musibah, wajahnya kemana-mana. Kalau ditanya, kenapa kita nggak ngomong kalau dapat nikmat? Jawabannya satu, takut ada yang minjem. Kan begitu biasanya kita ya. Jadi buat kita umat Islam, masalah yang kita dapat pasti ada jalannya. Dan siapa yang bisa kasih solusi terbaik? Yakni Allah. Jadi kalau kita dapat masalah, mau dapat solusi, dekati Allahnya. Bagaimana mendekat kepada Allah? Termasuk dengan ibadah. Kita ini suka dipanggil buat salat, hayya 'alas salati, hayya 'ala. Ayo salat. Setelah itu kita ngapain? Akan mendapatkan kemenangan. Bisa menang atas masalah, bisa menang atas musibah, bisa menang atas kegelisahan. Semua kuncinya sholat, kawan. Makanya jangan tinggalin sholat. Ini udah hidup susah, sholat kagak. Tapi kalau cerita sedihnya, masya Allah, saya diuji sama Allah. Ujiannya luar biasa.
Padahal dia ibadah kagak apa kagak. Ya. Makanya dalam segala ujian yang kita punya, kalau kita mau mendapatkan solusi terbaik, kasih Allah. Antum kalau punya musibah, kalau antum mau cerita, itu cerita sama yang tepat. Enggak mesti semua. Antum musibah naikin di sosmed, tapi yang di sosmed itu enggak semuanya teman nama kita. Kadang-kadang ada yang enggak teman nama kita. Begitu dapat musibah, dia senang. Kan ada yang gitu. Ya, senang ngelihat orang susah, susah ngelihat orang. Ada nggak yang begitu? Banyak. Apa dia ada punya musibah dijual gitu supaya dapat empati? Nggak usah. Dekati Allah, ngadu sama Allah. Karena solusi yang paling baik datangnya dari Allah. Ya, baik. Itu buat dua poin. Ada juga nih masalah kita nih yang bikin nggak tenang, khususnya buat anak muda, apalagi yang belum nikah. Ada jomblo di sini ada jomblo sini ada. Coba angkat tangan juga angkat tangan jomblo. Nenek-nenek nggak usah ikut angkat tangan, yang masih pada muda aja. Angkat tangan bukan diri, udah semangat amat di belakang. Ya. Artinya begini ya kawan, jodoh kita itu tergantung kita. Ente mau dapat jodoh yang baik, jadi orang baik. Simpel udah. Atau ibu dari Thailand, orang baik buat orang baik. Kalau dulu nih orang dulu nyari jodoh itu selektif. Bocah sekarang enggak. Nyari jodoh gampang. Tinggal buka IG, kemudian cek pesawat orang ketiga. Dan anehnya, ada yang percaya sampai dicek itu pesawatnya. Jodohmu adalah orang ketiga yang ada di pesawat. Yang punya IG namanya Mau. Dia buka tuh pesawat. Mau orang ketiga namanya Doni. Apakah jadi berantakan itu gitu? Ya, makanya enggak yang kita jangan ya. Jadi urusan dunia itu jangan sampai bikin kita nggak tenang. Ya, makanya satu kebahagiaan kalau kita sudah bisa mendapatkan ketenangan, salah satunya dengan kita ibadah kepada Allah. Makanya terbanyak kita punya ibadah, zikir sama Allah. Jangan juga zikir tapi nggak ibadah. Oh, dikir aja sholat kagak. Ada yang gitu. Ya. Sebetulnya kuncinya masa tuh sholat. Kenapa begitu? Karena nanti yang akan Allah hisab adalah sholat kita. Pertama kali. Ya. Makanya dia bilang, kalau tadi kita mengatakan ketenangan itu ada di hati, maka jaga hati kita. Bagaimana menjaganya? Istighfar kita sama Allah, minta ampun sama Allah. Oh Habib, saya sakit hati sama si Fulan. Syuh, ada sampaikan sama antum. Tidak akan pernah ada yang bisa bikin kita sakit hati kecuali atas seizin kita. Maksudnya bagaimana Habib? Orang mau ngomong apa ya? Kalau kita nggak tanggepin, kita nggak masukin dalam hati, kita nggak akan sakit hati. Tapi selama ini timbul sakit hati kita karena kita izinkan omongan dia masuk ke hati kita. Antum pernah lihat orang cuek nggak? Ada nggak orang cuek? Ada. Ya nggak peduli dengan apa aja. Hidupnya kalau santai tenang. Bahkan mohon maaf ya Allah. Orang dengan gangguan jiwa tahu. Karena sakit hati gak dia? Mau diomongin apa ya? Mau dikatain apa ya? Cuek aja, nggak sakit hati. Belajar dari dia. Artinya apa? Orang mau bilang apa tentang kita? Karena mau antum mau menjaga mulut manusia segitu banyak, gak akan bisa. Yang benci dengan kita pasti ada.
prinsip cuma satu, jangankan kita nggak kasih apa-apa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Habibuna Allah Sayyidina Muhammad alaihi salatu wassalam yang begitu cinta sama kita, yang kita harapkan syafaatnya, yang manusia paling baik, al-insanul kamil, manusia paling sempurna yang pernah ada. Beliau aja yang benci masih banyak, apalagi kita. Tapi kalau orang ngomong dikit, ente pikirin aja, walhasil yang sakit kita. Makanya kalau antum difitnah, antum disakiti, antum dizalimi, kemudian antum terbawa, yang memfitnah antum akan jauh lebih senang. Tapi ketika antum difitnah, antum dizalimi, omongan mereka antum gak izinkan masuk ke dalam hati, antum tetap seperti biasa, akan lebih baik. Justru yang menghina kita akan semakin belangsang. Ya, makanya kita punya hati-hati dengan hati. Kita ngejaga kita punya hati, tapi jangan lupa kita juga mesti ngejaga hati orang. Jangan sampai sebab kita menyakiti hati mereka itu akan mendatangkan buat kita murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak-banyak minta ampun sama Allah. Ya Allah, dosa saya banyak ya Allah. Yang apa namanya, yang perempuan, yang ini minta ampun sama Allah, minta ampun sama lakinya. Apalagi ini posisi adalah momentum kita adalah tahun baru. Mudah-mudahan dengan tahun baru ini adalah hijrahnya kita. Amin. Karena tahun baru dalam Islam itu dimulai semenjak hijrahnya baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana hijrah Nabi Muhammad? Dari Makkah ke Madinah. Kenapa Nabi Muhammad hijrah? Kenapa Nabi Muhammad pindah? Karena saat itu dakwah Nabi Muhammad sudah dapat pertentangan begitu dahsyat. Nabi Muhammad gak akan tinggalkan kota Mekah kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita juga begitu nih. Ya, momentum hijrah kita ikut dengan Nabi Muhammad. Tapi kita nggak mesti pindah. Antum nih yang tinggal di Bangka 2, nggak usah pindah ke Belanda, nggak usah. Kenapa nggak usah? Duitnya nggak ada. Lu mau ngapain jauh-jauh kagak ada. Cukup dengan kita pindah, yakni al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berpindah itu yakni yang meninggalkan daripada apa-apa yang tidak dibolehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun udah hijrahnya kita. Ya. Jadi makna hijrah itu berpindah dari yang tadinya mungkin belum maksiat, yang tadinya bermaksiat, hari ini kita nggak maksiat lagi. Amin. Yang tadinya belum ibadah, hari ini kita ibadah. Amin. Yang tadinya suaminya pelit, ada yang pelit suaminya? Banyak. Biasanya kalau saya tanya ada suami yang pelit, yang jawab banyak emak-emak. Siapa yang bilang betul? Emang kalau pengalaman pribadi kan contohnya. Tapi di mata saya itu ini. Saya tanya, ada suami yang pelit, yang jawab apa? Ada. Luar biasa. Jangan buat para suami, antum harus tahu di dalam rezeki antum itu ada rezeki istri. Istri kita nggak kerja di rumah, dari mana dapat dia rezeki? Allah adil, tetap dia kasih rezekinya. Lewat siapa? Lewat suami. Ya. Makanya buat para suami jangan pelit sama bini. Karena bisa jadi apa yang kita punya, termasuk di situ ada doa bini. Betul ya Bu ya? Betul ya Bu ya? Ada yang bilang, Habib soalnya bini saya kalau dikasih duit belanja mulu. Nggak apa-apa. Emang kontraknya perempuan begitu? Habib, saya ngasih duit ke bini habis buat punya make up, medak, skincare dan sebagainya. Nggak apa-apa. Habis katanya perempuan doyan duit.
Kalau ada suami yang ngomong perempuan doyan duit, berarti bukan perempuan yang salah, suami yang nggak paham, betul? Kenapa begitu? Perempuan kudu doyan duit karena kalau mau cakep, butuh pakai Dan Makanya bang, senengin bini lu. Bini kita seneng, dia doa sama Allah. Doanya apa sih? Ya Allah, panjangin umur suami saya. Ya Allah, murahkan rezeki suami saya. Betul nggak gitu? Iya. Ya. Termasuk juga sama nih. Antum yang di bulan Hijjah ini, jangan juga mohon maaf gampang-gampang meninggalkan kita punya ibadah. Syuf, rugi. Harusnya kita itu nggak tenang bukan karena urusan dunia. Orang kaya kita nggak bodoh amat, rezeki kita udah begitu. Kita itu mesti nggak tenang ketika kita nggak ibadah kepada Allah. Cuma karena sibuk dunia kita nggak sholat, mestinya kita nggak tenang. Ini kadang-kadang kita terbalik, nggak sholat tapi antar aja dia. Ya. Nggak sholat hidupnya antar. Maka sebenarnya rugi kalau sampai kita meninggalkan daripada ibadah kita kepada Allah. Apa kata Allah? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, hidup kita ini di dunia butuh dua. Yang pertama kita butuh yang namanya solusi, yang kedua kita butuh yang namanya rezeki. Solusi siapa yang ngasih baik-baik? Allah. Rezeki siapa yang ngasih? Allah. Kalau hidup kita di dunia udah punya dua-duanya, tenang kita punya hidup di akhirat. Makanya satu rugi yang besar seandainya kita itu nggak mendekat kepada Allah. Kita minta daripada solusi sama Allah. Antum nih contoh. Syuf. Satu ketika antum punya masalah. Udah kesana kesini, ya, nggak ketemu solusinya. Antum butuh biaya buat modal, tiba-tiba udah ngomong sama saudara, sama teman, nggak ketemu. Ternyata ada satu yang bisa bantu, tapi tinggalnya nggak di Jakarta. Tinggalnya entah mungkin ambil dekat di Bandung. Antum telepon dia bilang saya butuh modal sekian. Udah nggak ada yang bisa bantu, waktu cuma besok. Sohib ente yang di Bandung ngomong, aneh bisa bantu, tapi ente mesti ambil malam ini karena besok pagi aneh mesti tugas ke luar negeri. Saya tanya, antum ketika dapat info ada teman di Bandung yang bisa ngasih solusi penjawaban antum berangkat nggak ke Bandung? Berangkat. Kenapa kita berangkat? Solusi di sana. Meskipun Jakarta Bandung nggak dekat ya, kita nggak punya motor jadi, nggak ada motor, ngongkos mau. Kenapa? Terbayang dapat solusi di Bandung. Kenapa kita nggak gitu sama Allah? Allah nggak minta banyak. Wa may yattaqillah, bertakwa kita sama Allah. Allah kasih solusi semua masalah kita. Apa cuma itu faedah takwa? Enggak. Apa kata Allah? Wa yarzuquhu min haitsu, Allah kasih nafkah dari tempat yang tidak Allah sangka, yang tidak kita sangka, yang tidak kita sangka. Ternyata takwa itu indah. Ya. Makanya sebetulnya bentuk ketakwaan kita kepada Allah adalah bentuk bagaimana kita ingin mendapatkan penyelesaian atas semua masalah kita, bukan cuma dunia, tapi juga nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya tanya sama antum nih, kalau begitu mana yang lebih utama? Gempengan harta atau ketenangan hati? Lebih utama ya. Baik, antum bisa tenang hati dengan ibadah. Antum bisa ibadah kalau punya ilmu. Betul? Karena ilmu adalah kunci ibadah kita. Ada kaidah mengatakan fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu 'amaluhu mardudatun.
Kita kalau ibadah nggak pakai ilmu, Allah tolak ibadah kita. Contoh nih, contoh udah sering sampai contoh. Ada anak muda nggak ngaji, nggak tahu dia nggak ngerti sholat apa segala macam, nggak tahu. Yang dia tahu cuma satu, semakin banyak ibadahnya semakin banyak pahala. Betul nggak begitu? Betul ya? Makin banyak kita ibadah makin banyak pahalanya. betul, pasti begitu. Belum tentu. Ada yang ibadahnya banyak pahalanya nggak nambah. Contohnya siapa ya? Ini anak muda contohnya. Satu ketika dia habis begadang sama teman-temannya, kemudian karena udah masuk subuh, sholat. Ini bocah nggak pernah sholat subuh, tapi karena diajak sama teman, ya mau nggak mau jadi ketawa. Makanya teman hati-hati, berteman sama yang baik. Kadang teman itu akan mempengaruhi kita. Makanya kata Nabi Muhammad, kita itu tergantung dengan teman agama kita, tergantung teman kita. Teman kita baik, insya Allah kita baik. Ya. Singkat cerita, dia sholat subuh. Begitu sholat subuh, dia cuma tahu satu. Sampai kita diantum jawab, makin banyak ibadahnya, makin banyak pahalanya. Saya tanya sama itu, subuh berapa rakaat? Yakin dua? Boleh beda nggak? Nggak boleh. Ini anak muda kata nggak ngaji, tapi kalau diajak doang, dia bukan semangat-semangatnya. Begitu yang lain 2 rakaat, tahiyat salam, dia nggak mau. 2 rakaat tahiyat bangun lagi, ditambahin rakaatnya, jadi 4. Kamunya nungguin, ini bocah ngacok. Habis salam ditanya, woi, sholat apa lu Ustaz? Subuh, berapa rakaat? 4. Kata yang dua, bocah PA. Lu ngaji di mana subuh 4 rakaat? Karena dia nggak punya ilmu, akhirnya aku jadi dia bantah. Enak aja lu yang PA, main salah-salahan juga. Di mana subuh 2? Ditanya sama yang 4. Tadi berapa rakaat? 2. Banyak nggak pahalanya? Banyak subuh. Kata yang 4, 2 aja banyak, apalagi 4. Pakai logika, iya juga ya. 2 aja banyak, apalagi 4. Kalau pakai ilmu, diterima nggak subuhnya? Ya kagak. Subuh jangan kan nggak bikin 4, bikin 12 lagi. Pahala kagak diikat banget dia loh. Lu ngaji di mana subuh 2 rakaat? Ya, makanya itu pentingnya kita ngaji, penting kita ilmu. Bahkan naumul alim ibadatan min khair, naumul alim khairan min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim lebih utama dibandingkan dengan ibadahnya orang bodoh. Ya. Makanya ilmu itu yang akan menyelamatkan kita, termasuk Imam Ali kalau wajah ketika ditanya apa faedah ilmu itu apa bedanya ilmu dengan harta? Ilmu akan menjaga kita, ilmu bakal jaga kita. Tapi kalau dengan harta kita tidak mau jaga. Ya. Makanya kalau antum mau selamat harus punya ilmu. Man arada dunya fa'alaihi wa man arada al-akhirah fa'alaihi wa man arada huma fa'alaihi. Tidak kayak gitu. Ya. Antum nggak punya ijazah, tapi punya ilmu, itu. Punya ijazah nggak ada ilmunya, percuma. Yang paling cakep ijazah punya, ilmu Punya. Ya. Nah, cuma masalahnya saat ini adalah kita itu akan berlomba dengan yang namanya waktu. Kita ada ajakan ngaji, banyak kita tinggalin pengajian. Kalau diajak ngaji, susahnya bukan main. Waliyahulillah, alasannya ada aja. Makanya kalau bisa, antum bikin pengajian, nggak usah pakai rapat, nggak ketemu. Pengajian pakai rapat, nggak ketemu. Kumpulin jamaah, tanya, bikin pengajian apa? Atau bilang hari Sabtu aja, ya atau bilang Ahad pagi aja. Udah dirapat itu yang datang, justru yang ngomong nggak datang juga. Kenapa begitu ya kawan? Karena kita itu suka malas buat ngaji. Kenapa kita suka malas? Karena belum ada kecintaan dengan majelis taklim. Padahal kalau kita punya cinta dalam majelis taklim, kita akan luangkan waktu kita. Karena dalam majelis taklim, antum jangankan duduknya, antum mau niat ke majelis saja, langkah pertama kita udah bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Amin. Ya.
Dosa yang mana Habib? Dosa yang kecil. Minas shaghair, dosa-dosa yang kecil. Dosa kecil kita banyak nggak? Ya. Banyak. Dosa kecil kita, apalagi kalau janjian itu dosa kecilnya banyak. Janjian jam 4, teman udah sampai, tiba-tiba kita di WhatsApp, belum di mana? OTW, padahal masih di WC. Itu kan dosa kita banyak. Antum mau ngaji kemana dua? Oh iya billah. Itu namanya di jalan dosa digemreng. Yang perempuan pakai baju kebuka. Ya kita nggak minta. Tapi kadang-kadang depan mata kita. Biasanya nih antum kalau mau ngaji udah pakaian cakep tapi begini ada perempuan pakai baju kebuka. Masa ngotot? Ngotot. Ya Allah, gua kagak nyangka jawabannya ngotot. Aneh bikin anak jawabannya, wah, sampai ngaku dia ngotot. Ya, ada yang bilang, ada yang jawab, Habib, kalau melihat dosa nggak lihat mubazir. Enak aja lu, gelompongan mana yang buang dosa jadi mubazir? Sebetulnya bukan mubazir, dilihat dosa nggak dilihat, kelihatan sayang lagi, sama aja tuh. Ya, akhirnya ya, nah semua dosa-dosa itu bisa hilang karena mohon maaf kita tahu dosa kita banyak, apalagi namanya laki. Ya Allah Bu, ibu punya suami itu dosanya paling pertama di mata. Kok Habib tahu? Kan kok juga laki, kan kok juga laki, dosa pertama di mata. Laki nggak ada yang hobi ngegosip, nggak ada, kecuali moderes. Kalau lagi kebanyakan di mata, perempuan kebanyakan Hati. Makanya pernah satu ketika Nabi Muhammad itu lewat di antara dua makam. Kata Nabi Muhammad, ini yang di makam lagi disiksa. Kenapa disiksa? Nabi Muhammad dengan mukjizat dari Allah bisa tahu kondisi keadaan yang sedang di makam, sedang dikubur. Disiksa kata Muhammad. Yang satu, kenapa disiksa? Seumur hidupnya, sepanjang hidupnya, mohon maaf kalau saya salah, itu katanya ceboknya nggak benar, istinjanya nggak benar, kencingnya nggak beres, kencing sembarangan, ceboknya nggak benar. Nah biasanya gampangan ngomongin cebok kencing itu ngomongin laki, kan begitu ya? Karena kita ini biasanya sebagai laki nggak bisa lihat tembok ame pohon, lo menyen aja urusannya. Awas, hati-hati, ada kalimat mengatakan mal yatim wajibu ila bihi fa huwa wajib. Satu kewajiban tanpa dibantu dengan kewajiban yang lain, maka kewajiban itu nggak akan sempurna. Wudu hukumnya nggak wajib, tapi sholat hukumnya wajib buat kita. Tapi wudu dipakai buat sholat hukumnya jadi wajib. Sholat tanpa wudu juga nggak sah. Makanya ada kesinambungan. Baik, wudu kita bisa sah kalau istinjanya Benar. hati. Makam yang kedua kata Nabi Muhammad ini juga disiksa. Kenapa? Karena sepanjang itu suka namimah, suka ngadu domba. Lompongan ngadu domba biasanya kerjaan siapa? Itu. Enggak semua, biasanya. Perempuan kalau udah nggak demen, jangankan sampai yang nggak demen, sampai anaknya di bawah. Lu jangan berteman sama anaknya empok itu. Gua nggak temen sama emaknya, gua jangan temen sama anak itu, perempuan kan? Dan hebatnya perempuan, maaf, dia bisa lupa taruh kunci di mana, taruh handphone di mana, tapi dia bisa ingat kesalahan orang 5 tahun ke belakang. Itu hebatnya perempuan. Apalagi kesalahan laki kita. Makanya nggak ada sekolah. Artinya, dengan kita duduk kayak begini, kita ngaji kayak begini, mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu kita. Amin. Antum kalau udah dapat ilmu, diamalin. Al-ilmu bila amal, kasyajah bila sama. Ilmu tanpa amal itu bagaikan yang namanya pohon tanpa buah. Maka saya bilang tadi, untuk lebih menenangkan kita punya hati, jangan sampai punya rasa sakit hati. Ya. Orang mau ngomong apa? Bodoh amat. Masuk kuping kanan, keluar
Kiri. Jangan. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, itu masih sempat lewat, tak kepikiran. Yang paling cakep, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Muter balik omongan. Jadi nggak masuk di kita ya kawan. Ya. Orang ngomong udah, yang penting selama antum baik, selama antum jalannya betul sesuai dengan kaidah ilmu, insya Allah orang bilang apa kita nggak peduli. Karena apapun yang kita perbuat tujuannya bukan untuk mendapatkan penilaian orang, tapi mendapatkan penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita rugi. Antum kalau ingin cuma mau jadi orang banyak, nggak akan bertahan lama. Sebaik-baiknya kita berbuat kepada saudara kita, antum bikin kebaikan 1 juta bikin kebaikan, 1 kali bikin salah, yang ingat yang mana? Kebaikannya apa salahnya? Salah. Beda sama Allah. Kita bikin salah banyak, 1 kali tobat sama Allah, Allah hapuskan semua kesalahan kita. Ya. Makanya kita udah ngaji, kita tahu nih mana yang baik, mana yang enggak, mana yang benar, mana yang enggak. Saya agak-agak enggak setuju nih. Belakangan itu ada yang ngomong kayak begini nih. Ya mudah-mudahan saya salah. Ngomongnya begini. Kebenaran itu hanya milik Allah. Jadi kita tidak bisa memvonis siapapun benar atau salah. Pernah dengar ngomongnya kayak begitu? Baik, kita jelasin betul. Kebenaran hanya milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Allah itu sudah menyampaikan kepada siapa? Nabi kita Muhammad alaihissalam lewat malaikatnya. Kemudian malaikat menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sampaikan kepada kita. Apa yang disampaikan? Apa-apa yang dibolehkan dalam agama, apa-apa yang tidak dibolehkan dalam agama, apa-apa yang benar, apa-apa yang tidak. Jadi kita, meskipun kita tahu kebenaran hanya milik Allah, tapi Allah sudah merumuskan apa-apa saja yang dibenarkan dalam agama, apa yang enggak. Jadi antum ketika antum ngaji, antum punya hak untuk mengatakan itu benar atau tidak sesuai dengan ilmu yang kita punya. Jadi nggak bisa ketika ada yang menistakan kita punya agama, menistakan kita punya ajaran Nabi Muhammad, kemudian kita mengatakan itu salah, dijawab nggak bisa. Kebenaran hanya punya Allah. Emang itu Tuhan? Nggak boleh kita ngomong kayak begitu ya, kawan. Nah sekarang nih, kalau besok pagi di Masjid Mangga 2 ada yang sholat subuh 3 rakaat, misalnya ente tegur dia, bang, ente salah sholatnya, mestinya 2 rakaat. Terus yang ngomong sama ente, emang ente Tuhan, tahu yang benar yang salah. Saya tanya, yang PA yang mana? Jadi gak begitu juga ya kawan. Ya. Sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad lewat apa? Lewat daripada Allah sampaikan firman-Nya kepada mereka sampai Nabi Muhammad. Juga ada hadis Nabi Muhammad, ada keterangan ulama-ulama kita. Jadi kita ini sebagai manusia, kita udah tahu mana yang benar, mana yang menurut agama. Tahu dari mana? Dengan ilmu yang kita punya, dengan kita hadir di majelis ilmu. Ya, makanya beruntung mereka yang hatinya terpaut dengan ilmu. Ya, makanya mudah-mudahan kita semua punya keistiqomahan. Amin. Buat istiqomah di majelis bagaimana? Paksain. Iya, ya. Sekarang saya tanya, antum udah tahu tuh masalah kenal sebagainya. Sekarang saya tanya, mana lebih utama, ilmu atau harta? Ilmu makin dipakai makin bertambah makin habis. Harta makin dipakai makin habis makin bertambah. Kalau itu mana lebih manfaat? Ilmu. Yakin? Yakin? Insya Allah. Ayo saya uji ente semua. Ente jawab yakin ilmu lebih utama. Jumat depan jadwal kita ngaji. Kita punya majelis setiap Jumat. Ba'da maghrib sampai selesai. Tiba-tiba antum dapat orderan nih. Jumat depan jam yang sama ada proyek yang kalau ente ambil duitnya hilang. Teman ngomong, bro, Jumat depan datang ke rumah ini. Di mana ya Sukabumi? Kenapa? Ada proyek buat ente. Ini fungsinya nih. Tadi ente jawab, ilmu lebih utama dibandingkan dengan duit.
Jumat besok jadwal ngaji, tiba-tiba ada panggilan Sukabumi buat ambil duit. Saya tanya, tetap mana ngaji apa ambil duit? Ngaji. Ngaji apa ambil duit? Ngaji. Segitu yang diambil ambil. Kalau ada duit urusannya bukan main. Kalau dalam orang duit jangankan jamaah ustaz digodek. Bil fulus, fulus. Bila fulus, Makanya enggak ya, makanya dengan kita tampil kayak begini, jadi manfaat buat kita semua. Bukan buat siapa, bukan buat kita lah, buat semua. Ya? Dan di sini itu akan terpanjatkan doa-doa, bukan di majelis Anda aja, di majelis manapun. Ya, makanya saya bilang inti malam ini adalah yuk mulai saat ini jadikan syukur kita itu tenang. Tidak ada kemaksiatan yang bikin antum tenang. Kemaksiatan bikin antum gelisah, bikin antum susah. Imma fid dunya wa imma fil akhirah. Ya. Jangan pakai anggapan begini deh. Nah, itu temenane sholat kagak duitnya banyak. Tak ada sholat duitnya kagak ada. Mendingan kagak sholat kalau begitu. Enggak begitu pemahamannya ya kawan. Ya. Dalam Islam itu ada namanya istidraj, dipanjangin antum dipanjangin. Ya. Jadi kalaupun juga kita kemudian mohon maaf dalam rangka mendapatkan tenang ada ujian, memang hidup itu ujian. Hidup itu ujian. Kalau ada di antara antum yang ngomong yang nanya, Habib kenapa saya diuji? Hakikatnya hidup itu ujian. Kalau ente nggak mau diuji, gampang. Jangan. Permasalahannya mati pun ada ujian. Ada nanti pertanyaan dalam Kubur. Jadi hidup itu memang ada ujian dari Allah. Dan kita ini sebetulnya sudah pernah melewati ujian demi ujian. Satu contoh sederhana ya kawan. Kita dulu pernah sekolah SD. Betul ya? Betul. Saya tanya, waktu kelas 1 mau naik kelas 2 kita lewati apa? Ujian. Begitu kita tahu minggu depan ujian, ulangan, testing dan sebagainya. Kemudian mohon maaf kita persiapkan dengan matang, kita baca segala macam. Begitu datang waktu ujian, kita ngerjainnya gampang. Kenapa? Sudah ada persiapan. Dan begitu kita lewati ujian dengan baik, apa yang terjadi? Seminggu setelah ujian ada pengumuman. Alhamdulillah kita naik kelas jadi kelas 2. Wah. Demikian juga dengan ujiannya Allah. Ketika Allah uji kita, pertama Allah tahu kita mampu. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan dengan baik bekal kita. Bagaimana bekal yang baik? Dekati Allahnya. Nanti ketika antum lepas diuji sama Allah, kita bisa melewati dengan baik. Yakin ujian itu akan mengangkat derajat kita. Ya. Makanya sebetulnya semua kembali sama kita ya, ya Alhamdulillah. Jangan sampai udah Allah uji kita nggak dekat sama Allah. Oh Habib saya sakit hati sama si Fulan, Allah uji nggak tanggung-tanggung. Nggak. Orang mau sakit hati kita bodoh amat. Orang mau dolim sama kita biarin aja. Yang penting kita nggak begitu. Paham ya? Dia mau nyakitin kita nggak jadi masalah. Dia mau dolim kita nggak apa-apa. Yang penting kita nggak kayak dia. Ahsin ilaman asaha ilaik. Nggak ada pedoman hidup saya tergantung bagaimana dia, nggak ada. Termasuk dalam rumah tangga, nggak ada istilahnya istri harus tergantung sama suami, nggak ada. Maksudnya bagaimana Habib? Ya kan ada yang ngomong gini, kalau suami baik saya baik, kalau suaminya khianat saya bisa khianat juga. Oh nggak begitu ya kawan. Hidup kita nggak tergantung orang lain. Artinya orang lain mau baik sama kita, mau jahat sama kita, tetap kita harus baik. Membalas kejahatan dengan kejahatan, kita hanya akan merasa lebih baik. Orang jahat sama kita balas dengan kejahatan. Apa kita bilang? Rasain. Emang gua gak bisa. Kita cuma merasa lebih baik doang, puas doang sebentar saat itu. Tapi kita gak jadi pribadi yang lebih baik. Kenapa? Membalas kejahatan dengan kejahatan sama juga kita dengan dia melakukan kejahatan. Lantas bedanya apa? Sama aja.
Yang paling hebat adalah bagaimana membalas kejahatan dengan kebaikan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. ya. Makanya mudah-mudahan dengan kita kumpul kayak begini, Allah kasih keberkahan juga. Amin. Allah kabulkan kita punya hajat. Amin. Allah kabulkan kita punya niat. Amin. Allah jaga niat kita. Amin. Ya Rabbal. Amin. Niatnya apa? Cuma satu, lillah. Kalau udah lillah, semua enak. Semua enak. Ya. Kita capek, tapi lillah, ingat capek kita. Makanya semua amal ibadahnya boleh beda, niatnya satu. Antum ketika sholat subuh, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan au ma'muman au imaman lillahi Ta'ala. Antum ketika puasa nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr ramadan hadhihi sanati lillahi Ta'ala. sedekah hadhihi min Allah wa ila Allah. Antum pergi haji nawaitu hajja wa ihramtu biha lillahi. Semua kata Allah. Niat kita semua kata Allah. Kalau sudah karena Allah, sudah mencapai tahap kita kata Allah, maka manusia tidak akan pernah jadi masalah buat kita. Ya. Makanya kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan. Amin. Allah panjangkan kita punya umur. Amin. Amin ya Rabbal. Alamin. Pengen panjang umur semuanya? Nah, saya doain panjang umur. Saking panjangnya, AP1 bangga 2 udah mati, tinggal gagal sendirian. Dan kadang-kadang salah juga sih kita minta doa panjang umur sama Allah, panjang umur dalam taat, panjang umur dalam ibadah. Buat apa yang umur panjang tapi dosa tiap hari? Kan begitu ya. Jadi pesan ada yang banyak. Kalau antum mau tenang, dahulukan tenang dibandingkan dengan kesenangan. Jangan sampai kesenangan yang kita mau kemudian menghilangkan ketenangan yang kita punya. Tenang kita ada di hati kita. Masalah ekonomi tenang. Kenapa? Yang Allah tentukan pasti itu yang terbaik buat kita. Bukan ketentuan Allah yang garai, cuma hati kita yang kurang luas menerima ketentuan Allah. Yang Allah tentukan pasti baik buat kita. Allah nggak mungkin zalim sama kita. Allah nggak mungkin dusta sama kita. Ketentuan Allah adalah yang terbaik. Jadi mulai malam ini belajar untuk menerima ketentuan Allah. Yang udah kerja dapatnya segitu, bersyukur sama Allah. Inilah rezeki yang Allah kasih buat kita. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adabi. Baik, dalam urusan masalah, ngomong soal masalah, saya punya Allah yang bisa menyelesaikan semua masalah kita. Antum hadir di majelis, antum duduk di masjid, antum ibadah, semua itu adalah sarana. Akhir, kita doa sama Allah. Mudah-mudahan dengan doa kita baca, Allah kabulkan ya kita semua. Amin. Amal ibadah kita. Amin. Jauhkan fitnah daripada kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan surat Fatihah yang kita baca Allah jadikan ilmu kita bermanfaat. Amin. Amin. Allah jangan izinkan kami meninggalkan tempat ini, majlis ini, kecuali kau tahu ya Allah, saat itu kau hapuskan dosa kami semua. Amin. Kumpulkan niat-niat kami dan Allah kumpulkan kami kembali nanti dalam surgamu ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. 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 آمين.
ما سمعنا وما قرأنا وما عبدنا آمين. إلا حاجاتنا إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا آمين. وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين. ربنا أحسن لنا ديننا وأسوة أمرنا آمين. وأحسن الدنيا التي فيها معاشنا آمين. وأحسن آخرنا إليه معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في الخير والموت راحة من الوجع آمين. اللهم اختنا من هذه الدنيا بحسن الخاتمة آمين. منها يا الله بحسن الخاتمة آمين. بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة آمين. اللهم ارزقنا زيارة حج بيتك الحرام آمين. يا الله berikan rezeki kepada kami agar kami bisa menunaikan ibadah haji kami kepada Amin. Allahumma ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Berikan rezeki kepada kami ya Allah agar Amin. kami bisa berjalan ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa Amin. fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Tawahum wa tahiyatu ya salamu akhiru da'wahu wa alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.